Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal, di mana makna Syawal adalah memiliki makna peningkatan. Maka sudah seharusnya di bulan Syawal ini kita melakukan aneka usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita senantiasa mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur itu adalah bagaimana memfungsikan potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aneka potensi kepada kita. Ada potensi rohani, ada potensi jasmani, yang mana itu semua harus kita asah. Karena apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah, jika tidak kita asah, maka ini akan tumpul. Kita ambil contoh misalnya terkait dengan potensi jasmani. Seorang pemain bola yang hebat, jika dia tidak pernah berlatih, maka selamanya dia tidak akan pernah terampil. Termasuk juga potensi rohani. Jika hati dan akal pikiran kita tidak pernah kita asah, maka ini juga menyebabkan tumpul. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di dalam surah An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang terjemah maknanya adalah Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a yaitu pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan juga hati serta akal fikiran, la'allakum tashkurun agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Siapapun kita, apapun kondisi dan keadaan kita, apapun kedudukan kita saat ini, maka ketika kita terlahir dari rahim ibu kita,
Kita memang sudah membawa potensi, tetapi kita tidak mengetahui sesuatu, lalu kemudian itu kita asah. Dan untuk mengasah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kita yaitu alat yang namanya pendengaran dan penglihatan serta yang namanya al-afidah. Tidak lain adalah agar kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang menarik dalam ayat ini adalah Allah mendahulukan as-sam'a, baru al-absar, baru al-afidah. Beberapa mufassirin atau ahli tafsir mendapatkan kesan ketika di sini dia dahulukan yaitu pendengaran, maka ini ada pesan secara implisit agar kita diperintahkan untuk banyak mendengar. Dan kalau kita lihat, ternyata organ manusia yang pertama kali berfungsi bahkan sejak dalam rahim ibu kita itu adalah pendengaran. Itulah ketika bayi lahir di muka bumi ini, maka yang diperdengarkan yang pertama kali adalah panggilan Allah, yaitu berupa azan dan iqamah. Barulah kemudian al-absar. Jika al-absar ini dimaknai dengan pandangan penglihatan secara zahir, maka itu adalah langkah berikutnya yang itu juga membutuhkan proses. Lalu yang menarik dalam ayat ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, as-sam'a menggunakan bentuk tunggal atau mufrad, sementara al-absar menggunakan bentuk jamak dan al-afidah juga menggunakan bentuk jamak. Hal ini berbeda terkait dengan pertanggungjawaban sebagaimana firman-Nya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka terkait pertanggungjawaban ini menggunakan bentuk tunggal semuanya. Disinilah kemudian para ahli tafsir juga mendapatkan kesan, ternyata kenapa as-sam'a menggunakan bentuk tunggal? Karena yang kita dengarkan boleh jadi sama. Ketika seorang khotib menyampaikan khutbahnya, maka antara satu jamaah dengan yang lain yang didengarkan adalah hal yang sama. Yang membedakan berikutnya adalah langkah atau tindak lanjut setelah dia mendengarkan aneka macam kebaikan-kebaikan itu. Maka langkah berikutnya adalah al-absar, yang di situ bentuknya jamak atau plural, yang memiliki makna pandangan yang berbagai macam. Sehingga ada orang yang hanya mendengar, tapi dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan, dan hanya dia tahu sebagai dari sisi pendengarannya. Apalagi masuk ke dalam al-afidah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka disinilah orang-orang yang mampu memfungsikan pendengarannya dengan baik, lalu mengikuti ajakan kebaikan-kebaikan itu, lalu memfungsikan potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang tersebut, kepada dirinya, maka orang tersebut disebut dengan orang yang mampu mengambil intisari dan mampu memetik pelajaran dari apa yang terhidang di hadapannya. Mereka itulah yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab adalah orang yang mampu memfungsikan potensi zikir, potensi fikir, dan kemudian diimplementasikan dalam amal soleh yang nyata. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Disinilah yang juga dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lalu dijelaskan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan ulul albab adalah orang-orang yang mampu memetik pelajaran dari setiap apa yang terhidang di hadapannya, sehingga di ayat yang lain dikatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hanyalah ulul albab yang mampu memetik pelajaran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika potensi zikir, fikir dan amal soleh ini kita kaitkan dengan ayat di dalam surah Al-Insyirah, maka kita akan mendapatkan satu formulasi ketika kita menemukan ayat wa ila rabbika farghab. Di surat Al-Insyirah ditutup dengan wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini menunjukkan ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya, motivasi yang kuat, keikhlasan yang luar biasa. Maka disinilah seorang ulul albab akan menghasilkan kerja yang ikhlas. Kerja ikhlas ini adalah urusannya bagaimana dia melakukan pekerjaan itu adalah lillah. Kalau seseorang sudah mampu untuk menerapkan wa ila rabbika farghab, maka boleh jadi orang tersebut akan melakukan pekerjaan itu dengan cerdas,
maka disitulah potensi hati, lalu potensi akal pikiran digabungkan, maka kerja ikhlas memunculkan kerja cerdas. Lalu setelah kerja cerdas, maka tentunya kerja cerdas adalah yang terukur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan sampai selesai, maka itu tidak lain akan bisa dicapai dengan kerja yang namanya kerja keras. Kerja keras itulah yang bisa kita ambil dari ayat fa'idha faragta fansob. Jadi kalau sudah merencanakan dengan baik, maka fansob, disinilah ada kerja keras. Dan tentunya 3 kerja tersebut, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, harus ditutup dengan kerja tuntas. Disinilah yang akan memunculkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Disitulah dalam satu kesulitan Allah memberikan 2 kemudahan, tapi tentunya dengan catatan kerja keras yang itu dilandasi dengan kerja ikhlas dan kerja cerdas. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, termasuk salah satu bentuk kesyukuran kita adalah bagaimana memfungsikan potensi-potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan kita selalu mengingat sang pemberi potensi itu, dan tentunya arahnya tidak lain dan tidak bukan adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dalam konteks kita sebagai hamba Allah sekaligus konteks sebagai khalifatullah fil ard. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا